welcome back to my channel. Teman-teman, kalian sudah pernah dengar belum sih tentang legenda Gunung Rinjani? Kalau belum pernah dengar, aku ceritain ya. Pada zaman dahulu kala, terdapat kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana yang bernama Datu Tuan. Datu Tuan tinggal bersama permaisuri yang bernama Dewi Mas. Dan pada suatu hari, ketika raja sedang meminum teh dengan sang permaisuri, tiba-tiba sang raja berkata seperti Istriku, ini sungguh berat bagiku untuk mengatakannya padamu. Katakan saja suamiku, siapa tahu aku bisa mengurangi beban pikiranmu. Sebelumnya, aku minta maaf istriku. Seperti yang kau ketahui, kita telah lama berumah tangga, namun tak jua diberi momongan. Sementara aku kian tua, kita perlu penerus untuk membawa kerajaan ini agar tetap makmur. Oleh karena itu, aku meminta izinmu supaya aku diperbolehkan menikah lagi untuk memperoleh keturunan. Sungguh keputusan yang berat. Namun, jika demi negeri ini, aku harus ikhlas atas keputusan yang diambil olehmu selaku raja. Tentunya, engkau telah memikirkan ini matang-matang. Aku harus mendukungmu. Dan ternyata sang raja mempunyai masalah tentang rumah tangganya yang sudah bertahun-tahun, tetapi tidak kunjung mempunyai seorang anak. Maka dari itu, sang raja meminta izin permaisuri untuk menikah lagi. Karena sudah mendapat izin dari sang permaisuri, sang raja lalu merayakan pesta pernikahan. Datu Tuan memperistri putri dari Pati Awur yang bernama Sunggar Tutul. Setelah menikahi dengan istri yang baru, Datu Tuan lama-kelamaan melupakan Dewi Mas. Semua perhatian Datu Tuan tertuju kepada istri barunya. Meskipun begitu, Dewi Mas tetap terus mendoakan agar Datu Tuan, Sunggar Tutul, semua orang sejahtera bahagia. Hingga sebuah kabar menyejukkan terjadi. Tiba-tiba Dewi Mas dikabarkan mengandung. Dewi Mas merasa sangat senang karena penantian selama ini akhirnya terwujud. Tapi ada satu orang yang tidak suka dengan kabar bahagia ini. Dan orang itu adalah Sunggar Tutul. Ini tidak bisa dibiarkan. Perhatian raja hanyalah untukku seorang. Dia takut Datu Tuan kembali seperti dulu dan semua perhatiannya dihabiskan kepada Dewi Mas. Lalu dengan liciknya, Sunggar Tutul menghasut Datu Tuan. Dia memfitnah Dewi Mas. Sepertinya ada kejanggalan dari kehamilannya. Dan Datu Tuan pun percaya dengan perkataan Sunggar Tutul. Lalu Dewi Mas diusir oleh Datu Tuan dari kerajaan. Dia diantar oleh para pengawalnya menuju sebuah pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Dewi Emas bertahan hidup di sana sendirian. Lalu hingga pada suatu hari, ada kapal yang bersandar di pulau tersebut. Dan kru berserta kapten kapal, mereka turun menuju pulau tersebut. Dan betapa kagetnya, mereka melihat Dewi Mas sedang berada di pulau tersebut. Dan Dewi Mas disambut baik oleh kru dan kapten. Nyangka ada orang di pulau ini. Terlebih dia adalah seorang wanita hamil. Namaku Dewi Mas, Tuan Nakoda. Lalu Dewi Mas menceritakan semua yang terjadi kepada kapten kapal. Dan akhirnya sang kapten mau membantu Dewi Mas untuk membawanya ke Pulau Bali. Aku akan membantumu ke Pulau Bali. Kebetulan aku sedang menuju ke sana.
Lalu sang kapten membawa Dewi Mas ke Pulau Bali dan meninggalkan pulau terpencil yang sudah ditinggali Dewi Mas. Di Bali, Dewi Mas tinggal di sebuah rumah kecil. Waktu terus berlalu hingga Dewi Mas melahirkan 2 orang anak kembar. Dan anak kembar tersebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki lahir bersama sebuah keris dan dia diberi nama Radanuna Trajanjak. Kemudian yang perempuan lahir bersama sebuah anak panah lalu diberi nama Dewi Rijani. Waktu terus berlalu hingga 2 anak kembar itu tumbuh dewasa. Mereka berdua menjadi sosok yang tampan dan cantik. Pada suatu hari Radanuna ingin mengetahui lebih dalam tentang siapa ayah kandungnya. Lalu dia bertanya kepada ibunya Dewi Mas. Sebenarnya siapakah ayahku itu? Kenapa aku dan Dewi Rinjani terlahir tanpa ayah? Lalu Dewi Mas menceritakan siapa dirinya sebenarnya dan siapa ayahnya. Kemudian Radanuna sangat marah dan dia meminta izin kepada Dewi Mas untuk menemui ayahnya. Ibu, izinkan aku untuk menyeberang menemui ayah. Ibu merestui kepergianmu, nak. Pesan ibu, berhati-hatilah selama perjalanan. Jaga sikapmu. Lalu Radanuna berlayar berhari-hari demi bertemu ayahnya, Datuk Tuan. Lalu akhirnya Radanuna tiba di pelabuhan Lembar dan dia langsung mencari kerajaan yang dimaksud oleh Dewi Mas. Hingga pada suatu hari, dia tiba di kerajaan Datuk Tuan. Hingga tiba di depan istana, lalu Radanuna bertanya kepada pengawal. Mohon maaf tuanku, aku belum bisa mengatakannya hingga bertemu dengan Datu Tuan. Sombong sekali kau. Raja tidak bisa ditemui semaumu. Hingga akhirnya terjadi pertarungan antara Radanuna dan pengawal kerajaan. Lalu ternyata kesaktian Radanuna tidak sebanding dengan pengawal kerajaan. Semua pengawal tumbang oleh Radanuna. Hingga akhirnya Datuk Tuan mendengar keributan tersebut. Ia pun segera keluar untuk mengatasinya dengan bermaksud ingin bertarung dengan Radanuna. Hingga ketika akan terjadi pertarungan, tiba-tiba muncul suara aneh dari langit. Kejadiannya seperti ini. Datu Tuan, Datu Tuan. Siapa itu? Siapa di sana? Keluarlah! Hentikan langkahmu. Janganlah bertarung dengannya. Jangan bertarung dengan anakmu sendiri. Anakku? Hingga akhirnya Radanuna memberitahu siapa dirinya. Nama hamba adalah Raden Nuna Putra Janja, putra dari seorang ibu yang bernama Dewi Mas. Oh anakku, maafkan ayahmu yang tak mengenalimu. Di manakah ibumu? Radanuna dan Datuk Tuan berbincang-bincang. Lalu mereka berdua pergi menuju Dewi Mas. Hingga akhirnya Datuk Tuan memujuk Dewi Mas untuk kembali ke istana dan hidup bersama lagi. Hingga sesampainya di istana, lalu Dewi Mas kembali bertemu dengan Sanggar Tutul. Tetapi tidak ada rasa dendam sedikit pun di hati Dewi Mas.
Kemudian Datu Tuan yang semakin tua justru semakin bijaksana dan berwibawa. Hingga pada suatu ketika ia mengajak Dewi Rijani untuk bertapa di sebuah gunung. Kemudian Datu Tuan bertapa dengan musyuk. Dan begitu pun dengan Dewi Rijani dan memohon doa agar kerajaan dan pada rakyatnya hidup dengan sejahtera. Hingga para jin mendengar ketulusan doa dari Dewi Rijani. Lalu dia diangkat sebagai putri. Hingga akhirnya Dewi Rijani terus tinggal di situ dan menjadi putri. Dan gunung itu dikenal sebagai Gunung Rinjani, gunung berapi terbesar kedua di Indonesia. Gimana teman-teman? Asik nggak ceritanya? Menurut kalian, aku harus bawain cerita tentang apa lagi nih? Komen di bawah ya. Nanti foto tinggi yang aku bacain ceritanya. Sampai jumpa di lain waktu. Dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.